Oke, kembali lagi di program Mamen Kids. Kita lanjutin. Tadi dijelaskan Mbak Jahan tentang faktor lingkungan ya. Nah, kita balik lagi nih ke faktor keluarga. Nah, misalnya di suatu keluarga itu kelihatannya ya, ada misalnya dari ayahnya seperti kelihatan temperamen kayak gitu. Nah, dan temperamen itu kan salah satu emosi, salah satu bentuk emosi yaitu marah kayak gitu ya, biasanya meluap-meluap seperti itu. Nah, apakah ada faktor keturunan nih Mbak Jahan? Misalnya dari temperamen itu diturunkan ke anak kayak gitu, atau seperti apa nih? Sebenarnya untuk perkembangan anak itu secara umum itu ada dua dan ada yang diturunkan dan juga dibesarkan gitu. Semuanya termasuk kecerdasan, termasuk emosi, termasuk sifat, sikap gitu ya. Pola makan, itu semua ada yang nature, ada yang nurture gitu. Jadi kalau misalnya dia diturunkan tentu ada. Tapi untuk persenannya sih saya nggak tahu pasti ya terkait penelitian tentang itu. Cuman kalau misalnya bisa dilihat kalau dia misalnya melihat kondisi di lingkungan sekitarnya terbiasa merespon dengan emosi tertentu, tentunya dia akan belajar bahwa yaitu cara merespon situasi dengan tepat gitu. Karena selama ini itu yang dia pelajari di lingkungannya. Apapun itu bentuk emosinya. Bahkan atau mungkin emosi atau mungkin sikap atau cara merespon sesuatu. Misalnya ketika dia merasa sedih tapi tidak boleh menyampaikan rasa sedihnya ya. Akhirnya dia meresponnya dengan berdiam saja atau menarik diri. Misalnya dia melihat ibunya juga seperti itu, ya tentunya dia akan berpikir, oh, oke, ternyata cara merespon perasaan yang seperti ini, caranya seperti ini ya, gitu. Jadi, karena dia memang terbiasa melihat kondisi seperti itu, maka biasanya sih responnya kurang lebih sama. Berarti ngikutin orang tuanya gitu ya Mbak ya? Bisa orang tuanya, bisa orang di sekitarnya. Bisa jadi anak tidak dibesarkan sama orang tuanya. Jadi sangat berpengaruh. Misalnya orang tuanya sangat amat sabar, tapi dia dibesarkan sama neneknya yang amat sangat emosional gitu, mudah mudah marah, mudah sedih, mudah mudah panik gitu kan ya. Jadi bisa jadi di antara 24 jam justru dia banyak sadarnya waktu sama neneknya gitu. Berarti kan dia lebih banyak menonton atau melihat apa yang sikap neneknya perlihatkan ke dia. Kalau misalnya saudara nih Mbak, saudara dari anak itu mempengaruhi nggak? Misalnya kan anak itu ada yang memang anak tunggal gitu, atau ada yang banyak punya saudara kayak gitu. Nah, itu mempengaruhi emosi nggak tuh? Emosi biasanya emosinya tidak terlalu berbeda sih. Cuman memang kalau misalnya dia mendapatkan sikap yang berbeda dari orang di sekitarnya, akhirnya muncullah emosi-emosi yang tidak sesuai atau mungkin yang bisa jadi positif. Misalnya nih kita kan ada sudut pandang anak pertama sama anak kedua misalnya. Yang anak pertama amat sangat disayang dari seluruh keluarganya karena misalnya dia anak laki-laki yang ditunggu gitu. Tapi menurut yang si anak pertama ya nggak apa-apa, aku baik-baik aja gitu. Tapi kan dari sudut pandang anak kedua, yang mungkin ada iri atau segala macam, tapi dia pikir mungkin juga ya nggak apa-apa, aku begini gitu. Jadi eh apa ya? Mungkin orang tua sendiri juga atau orang-orang di sekitarnya juga nggak tidak merasa bahwa memberikan respon yang berbeda dari kedua anak tersebut gitu. Bahwa dia mungkin lebih sayang ke bungsu atau lebih sayang ke sulung gitu. Akhirnya ya mempengaruhinya tuh lebih ke arah bagaimana dia merespon gitu. Oh, kok ternyata perilaku yang aku dapatkan dari orang di sekitarku ini ya. Jadi dia memunculkanlah perilaku yang sesuai supaya dia bisa tetap bertahan gitu di lingkungan yang menurutnya tidak nyaman untuk dia. Itu yang akhirnya membedakan. Walaupun yang kita sebagai orang tua menganggap sama. Eh, Banyak nih Mbak kasus ditemukan ya. Misalnya anak itu di rumah dia diem gitu, penurut dan segala macam. Tapi ternyata di misalnya di sekolahnya atau di lingkungan luar
kayak sering berantem kayak gitu-gitu. Pokoknya memunculkan emosi yang negatif lah gitu. Nah, itu mungkin dari segi faktornya itu seperti apa tuh, Mbak? Atau merasa tertekan di rumah kah atau seperti apa tuh? Itu mungkin sudah arahnya ke ada beberapa dampak gitu dari stres yang dia rasakan ya gitu. Jadi emosi yang dia rasakan itu muncul berbagai perilaku, bisa jadi dia diem, bisa jadi dia marah gitu. Kalau misalnya sebabnya apa, tentunya sangat tergantung dengan situasi dan kondisinya. Tidak mesti kita menyampaikan bahwa di rumah tidak aman, atau bisa jadi yang tidak aman justru bukan di rumahnya, tapi di sekolahnya atau orang-orang eh, circle atau pertemanannya dia gitu. Jadi sangat kasuistik kalau misalnya harus menjawab kondisi tersebut. Tapi tentunya emosi yang muncul itu bisa jadi sebagai respon gitu dari apa yang dia rasakan gitu selama ini di berbagai situasi. Kalau misalnya nih Mbak, untuk mengetahui emosi, kalau misalnya kayak marah itu kan ketahuan tuh anak itu sedang emosi, dia sedang marah kayak gitu, ketahuan dari dia marah. Nah, kalau misalnya nggak ketahuan nih dia sedang emosi, mungkin dia Di memendam sesuatu kan kayak gitu, tiba-tiba mungkin nggak ketahuan orang tuanya nih, mungkin tiba-tiba nangis atau gimana. Nah, itu cara orang tua tuh mengetahui atau pendekatannya seperti apa? Ketika sudah berada di titik itu, berarti yang harus diperbaiki sama orang tua adalah identifikasi emosi lagi. Oh, ternyata saya lupa nih ngajarin emosi ke anak saya waktu masih kecil. Berarti saya diulangi stepnya gitu. Ajarkan bagaimana merespon yang tepat ketika misalnya berada di situasi tertentu. Di saat kamu dijahatin sama orang, misalnya ada orang yang mengolok-olok dirimu, berarti yang kamu lakukan nih ini loh, gitu misalnya apa? Disebutkan boleh, dicontohkan boleh. Kenapa saya nggak bisa sebutkan? Karena tentunya kembali lagi nilai value keluarga kita berbeda-beda. Bisa jadi saya mencontohkan sama anak saya begini, tapi bisa jadi tidak disepakati sama orang tua yang lain. Betul, tidak ada yang salah dengan parenting yang memang sesuai dengan kondisinya. Kenapa misalnya apa yang menjadi salah ketika situasi itu terhambat atau anak jadi maladjustment atau tidak bisa menyesuaikan diri. Akhirnya bisa diruntut lagi salahnya di mana. Tapi kalau misalnya ternyata dalam parenting tersebut sudah dilakukan, kemudian anaknya baik-baik aja, sudah cukup sesuai dengan kondisi anaknya mentalnya sehat aja, berarti nggak masalah. Ternyata parenting kita berbeda, itu nggak masalah gitu. Memang cocoknya di seperti itu. Jadi eh, kembali lagi tadi ya, eh, ya mau nggak mau harus diajarkan kembali bagaimana mengidentifikasi emosi, kemudian cara merespon yang tepat ketika berada dalam situasi yang stressful atau memunculkan beberapa emosi tertentu gitu. Bisa dengan skenario gitu. Mama pura-pura jadi temanmu yang ini ya, kalau misalnya kamu lagi marah sama si ini, itu bisa diajarkan gitu. Kalau memang bisa seperti itu. Ada anak yang bisa diajakin ngomong saja. Tidak harus pakai contoh. Ada bisa anak yang diajarkan lewat TV. Misalnya dia lagi nonton Upin Ipin tuh lihat tuh Upin Ipin si Upin lagi begini loh. Maka dia begini. Atau bisa anak diajarkan lewat buku. Nah, ketika dia marah, maka responnya adalah seperti ini. Jadi berbagai metode bisa dilakukan. Nah, itu tadi kan cara orang tua untuk mengetahui emosi yang tidak kelihatan kayak gitu, Mbak, dari anaknya. Kalau misalnya nih si anak terlalu melampiaskan nih, Mbak, dikit-dikit dia melampiaskan kemarahannya, mungkin bisa banting barang kayak gitu, atau berteriak, atau nangis kenceng misalnya. Nah, apakah hal itu uh, bagus kayak gitu karena emosinya dirilis, atau mungkin bisa berdampak buruk? Nah, seperti apa nih, Mbak? Emosinya dirilis tapi tidak tepat sasaran juga berarti Mbak. Karena dia kan tetap tantrum ya. Misalnya dia harus marah-marah, banting-banting gitu. Berarti ada hal yang tidak bisa dia sampaikan atau tidak mampu dia sampaikan sehingga emosinya tidak terselesaikan dengan baik gitu. Ketika dia marah, dia dijem. Ketika dia marah misalnya melihat respon orang tuanya yang terus-terusan main HP, misalnya nih terus dia merengut marah-marah gitu nggak jelas gitu marahnya tiba-tiba marah sebenarnya jelas aja karena misalnya dia lihat stimulasinya
main HP lagi, tapi mungkin orang tua nggak sadar gitu. Jadi tidak terselesaikan dengan baik akhirnya gitu, karena dia tidak juga diajarkan, mungkin diajarkan merilis, tapi tidak diajarkan untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Bahwa kamu bilang apa sih yang kamu rasakan ketika tidak bisa tidak diajarkan untuk mengenali, mengidentifikasi dari mengenali. Oh, ternyata aku marah nih ketika melihat mamaku main HP. Atau misalnya dia menyadari bahwa oh nggak apa-apa mamaku main HP, tapi asalkan ketika aku ngomong aku didengerin gitu. Ada yang seperti itu. Jadi tidak serta-merta orang tua yang selalu pegang HP itu salah, tidak juga. Bisa juga anaknya nggak masalah karena dia tahu misalnya orang tua kerjanya di depan layar gitu. Apakah itu tablet, laptop atau mungkin handphone ya karena sekarang kan smartphone. Jadi mungkin anak nggak masalah dan paham, tapi dia pingin waktu kalau misalnya ketika dia mau cerita dia harus dia minta didengerin gitu. Nah, sampai nggak kemampuan anak berpikir ke tahap itu kan bisa jadi tidak gitu. Tapi stimulasi yang dia lihat, oh mama pegang HP itu sudah negatif buat dia, akhirnya dia memunculkan perilaku yang negatif. Jadi kita pun juga harus membantu anak untuk bisa mengidentifikasi atau mengenali sebenarnya sumber atau stresor atau sumber stresmu itu yang mana? Apakah karena begini? Apakah karena mama? Atau justru sebenarnya nggak apa-apa mama begini, tapi asalkan semua apa yang kamu butuhkan itu tercukupi gitu. Jadi dicek lagi sebenarnya. Alasan emosi tadi Mbak, kalau misalnya nih kita atau orang tuanya itu mencoba sudah untuk menenangkan seperti itu supaya nggak banting-banting barang lagi atau nggak berteriak lagi atau nggak nangis-nangis kayak gitu kan, tapi malah setelah ditenangkan itu semakin bukannya berhenti tapi malah menjadi-jadi kayak gitu. Nah itu penanganannya seperti apa tuh Mbak? Berarti ketika ditenangkan langsung tidak berhasil, kita coba cara lain, mungkin didiamkan, mungkin bisa. Itu kita pakai teknik yang lain, bisa jadi. Em, ada anak atau kita sebagai dewasa, mungkin kita membayangkan dari sudut pandang anak agak susah. Kita sebagai seorang dewasa, kalau misalnya kita marah, ada saatnya kita kepingin dirayu. Jangan dong, jangan marah dong. Ada juga kita bilang, ada saatnya kita juga bisa dibilangin, ya udah kamu keluarin dulu aja emosimu, nanti ngobrol kalau memang kamu udah tenang. Ada juga saatnya, ini orang yang sama. Ada juga saatnya kita bisa bilang, kamu mau es krim? Makan es krim yuk. Nah, sembari makan es krim bisa diajak ngobrol gitu. Jadi em, kita aja sebagai orang dewasa ketika meminta untuk ditangani emosi oleh orang terdekat, itu aja bisa beda-beda. Nggak mesti harus sama. Gitu. Karena situasi emosi kita juga saat itu beda-beda. Bagaimana dengan kondisi anak yang juga sama sekali nggak ngerti? Misalnya bagaimana kondisi emosinya. Ya, tentunya dengan berbagai teknik juga. Bisa jadi didiamkan dulu, bisa jadi langsung dipeluk, bisa jadi nggak cocok langsung dipeluk ya. Di, ditinggalin, ditinggalin dikasih menenang. Oke. Oke. Nah, kemudian nih Mbak, kalau misalnya nih yang seperti kayak emosi-emosi tadi kan kayak dia marah, nangis-nangis kayak gitu. Dan itu misalnya berlangsung dalam waktu yang lama, misalnya dari dia TK, usia TK kan sampai lulus SD seperti itu. Secara terus-menerus misalnya. Kalau misalnya marah tuh banting barang, nangis-nangis kejar kayak gitu-gitu. Nah itu gimana tuh? Apakah dia saat dewasanya nanti berdampak buruk atau seperti apa tuh untuk psikologisnya? Kalau kondisinya seperti itu biasanya berarti ada itu jadi dampak. Pasti ada sebabnya gitu. Ada sebabnya karena itu jadi dampak. Bisa jadi anaknya lambat bicara, akhirnya tidak bisa menyampaikan apa yang dia rasa. Bisa jadi anaknya ada kondisi autistik, bisa jadi ada anak kondisi kondisi lain gitu ya. Eh, karena tidak tertangani secara terus-menerus gitu sampai dia besar. Berdampak nggak? Daripada concern ke situnya, konsentrasinya mungkin terapinya ke arah sumbernya. Kalau misalnya tidak berada dalam situasi seperti itu,
Bu, tapi kok kayak gitu terus? Berarti yang salah mungkin di pola asuhnya gitu, bukan salah anaknya. Berarti yang diperbaiki ya gimana semuanya berarti PR-nya gitu. Bagaimana mungkin anak diminta untuk tenang sementara orang tuanya tidak melakukan hal yang sama. Bisa jadi orang tua terlampau tenang dalam artian sangat apa ya, memberikan apa yang anak mau. Anak salah sama anak benar nggak ada bedanya sikap orang tua. Jadi anak pun jadi nggak tahu sikapku udah bener atau enggak gitu. Karena semua masalah misalnya diselesaikan sama orang tuanya. Dia tinggal nangis, dia tinggal marah, selesai beres. Bahkan sampai ke sekolah-sekolah udah beres gitu. Nah itu bisa jadi ke arahnya ke pola asuh walaupun secara kondisi anak tidak ada problem.